Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Adil Muhammad Firdaus Mansur, lalu ada Valentino Digantara Widiarto, dan Zulfikar Dori Adha, yang merupakan kelompok 1. Kami akan memaparkan terkait bagaimana hukum dan politik yang terjadi sehingga menghasilkan produk hukum dalam pelaksanaan Pilkada 2020 di tengah pandemi, dengan produk hukumnya adalah perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Nah, hal yang melatar belakangi mengapa produk hukum tersebut bisa lahir itu disebabkan karena yang pertama adalah awalnya penyelenggaraan Pilkada tahun 2020 dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang semula akan dilaksanakan pada 9 September tahun 2020 mengalami penundaan karena terjadinya pandemi COVID-19 yang masuk ke Indonesia sebagai bencana non-alam pada awal bulan Februari waktu itu, sehingga dalam hal ini terjadi penundaan terkait pelaksanaan selama 3 bulan dalam tahapan pemilihan kepala daerah yang akhirnya mengakibatkan pada ditundanya pemilihan kepala daerah secara serentak tahun 2020. Nah, terkait kronologi yang terjadi, mengapa bisa sampai dibuatnya peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang ini pada awalnya terjadi pada tanggal 16 Maret tahun 2020, di mana pada waktu itu Komisi Pemilihan Umum melakukan rapat pleno belum menangguhkan tahapan Pilkada 2020 sebagai akibat dari merebaknya virus COVID-19. Namun, KPU menunda selama 2 pekan pelaksanaan pelatihan internal dan peluncuran Pilkada yang melibatkan pengumpulan massa. Pada tanggal 18 Maret tahun 2020, pemerintah tetap memutuskan melaksanakan tahapan Pilkada serentak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, pada tanggal 21 Maret tahun 2020, KPU dalam rapat pleno memutuskan untuk menunda 4 tahapan terkait pelaksanaan Pilkada serentak di tahun 2020, yakni pelantikan panitia pemungutan suara atau PPS, verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan panitia pemutahiran data pemilih atau PPDP, dan pemutahiran dan penyusunan daftar pemilih. Lalu selanjutnya di tanggal 30 Maret, DPR bersama pemerintah dan penyelenggara pemilihan umum sepakat untuk menunda pelaksanaan Pilkada melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Pada tanggal 15 April tahun 2020, pemerintah membentuk tim perumusan Perpu terkait penundaan Pilkada tahun 2020 sebagai akibat pandemi COVID-19. Dan di tanggal 5 Mei tahun 2020, pemerintah menerbitkan peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 sebagai dasar hukum penundaan waktu pemungutan suara pemilihan Pilkada 2020 akibat bencana non-alam pandemi COVID-19. Sehingga di tanggal 5 Mei diputuskan yang semula Pilkada serentak dilaksanakan pada tanggal 9 September di bulan September tahun 2020 mundur menjadi 9 Desember tahun 2020. Nah, dalam hal ini terjadi dinamika yang ada di masyarakat, terutama mengenai pro dan kontra apakah pemilihan kepala daerah serentak ini harus dilaksanakan atau ditunda. Nah, terkait pro kontranya sendiri akan dijelaskan oleh Mas Valentino Dirgantara Widiarto, kepadanya kami persilahkan. Ya, terima kasih. Ini saya membahas tentang pro dan kontra dari pemilu. Kontranya yang pertama, penurunan partisipasi pemilih. Berikutnya, semakin banyaknya praktek politik uang karena kondisi ekonomi masyarakat yang sedang menurun dan akan mudah tergiur dengan politik uang dan ancaman politisasi bansos oleh calonnya. Dan yang kedua, potensi kasus daluarsa akan lebih tinggi. Ya, berikutnya dari sisi pro, kepala daerah yang terpilih dapat melakukan kebijakan strategis untuk penanganan COVID-19 yang terjadi dan pemerintah akhirnya di daerah pun masih bisa berjalan sistemnya.
Nah, Yang mungkin selanjutnya terkait dampak terhadap diselenggarakan atau tidak diselenggarakan pilkada akan dijelaskan oleh Mas Zulfikar. Kepadanya dipersilahkan. Oke, untuk dampak terhadap diselenggarakannya atau tidak diselenggarakannya pilkada itu ada beberapa. Yang pertama itu akibat penerbitan Perpu Pilkada. Komisi Pemilihan Umum harus melakukan penyesuaian kerangka umum hukum pengaturan teknis pilkada. Yang kedua, penundaan pilkada pasti berdampak pada tata kelola teknis pilkada. Konfigurasi politik daerah sangat mungkin berubah sebagai dampak dari jeda penundaan pilkada. Akibat penundaan pilkada perlu daya dukung anggaran ekstra untuk memenuhi segala fasilitas yang sejalan dengan protokol penanganan COVID-19. Baik. Terima kasih kepada Mas Zulfikar dan Valentino. Mungkin saya sedikit menambahi terkait pro dan kontra yang tadi telah dijelaskan oleh Mas Valentino terkait penurunan partisipasi pemilih. Mengapa bisa demikian? Karena masyarakat sendiri merasa kurang aman, dan terutama terkait bagaimana keamanan dan kesehatan bagi para pemilih pada waktu itu, mengingat bahwa pada waktu itu juga virus COVID pandemi itu sedang menyebar gencar-gencarnya, sehingga keselamatan dan keamanan bagi para masyarakat, bagi para pemilih yang dalam hal ini adalah masyarakat, tentu harus diutamakan. Dari pemikiran tersebut, tentu masyarakat enggan untuk melaksanakan pemilihan dan untuk masuk ke dalam TPS, mengingat bahwa ketika pemilihan terjadi, maka pasti akan terjadi banyak kerumunan, yang itu menimbulkan adanya penyebaran virus COVID yang semakin tinggi. Selanjutnya, semakin banyaknya praktek politik uang karena kondisi ekonomi masyarakat sedang menurun. Ini terjadi di beberapa daerah. Memang dalam hal ini pemerintah yang sedang sedang berkuasa atau yang sedang menjadi petahana ini melakukan money politik, namun dalam bentuk bansos, yang dalam hal ini juga bisa menjadi ajang kampanye bagi si petahana untuk maju ke periode selanjutnya atau untuk menang ke periode selanjutnya. Lalu potensi kasus daluarsa akan tinggi, mengingat bahwa saat pada waktu itu masih terjadinya pandemi, sehingga banyak pelanggaran-pelanggaran akan masuk ke dalam pelaporan Bawaslu dan juga pengadilan negeri. Seperti itu. Nah, mengenai pro-nya sendiri tentu jelas kepala daerah yang terpilih dapat melakukan kebijakan strategis untuk penanganan COVID yang terjadi, di mana ketika memang kepala daerah terpilih ini lalu dilantik, maka yang selanjutnya dilakukan adalah melakukan berbagai rancangan anggaran atau rancangan kebijakan strategis guna melakukan penanganan COVID dan melakukan pencegahan penyebaran virus COVID-19. Karena memang kebijakan-kebijakan strategis ini hanya bisa dilakukan oleh kepala daerah yang terpilih. Ketika tidak dilaksanakannya pemilihan kepala daerah, maka saat periodisasi kepala daerah yang sedang berkuasa saat itu habis, maka akan digantikan oleh pelaksana tugas, di mana pelaksana tugas ini tidak akan bisa melakukan kebijakan strategis dan hanya bisa melakukan pelayanan-pelayanan masyarakat. Seperti itu. Nah, terkait dampaknya sendiri, mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Mas Zulfikar, akibat penerbitan Perpu, KPU harus melakukan penyesuaian kerangka hukum pengaturan teknis pilkada, karena pada waktu itu juga terjadi penundaan selama 3 bulan, sehingga penyesuaiannya perlu dilakukan kembali. Nah, penundaan tersebut berdampak pada tata kelola teknis pilkada, karena sebelumnya belum ada atau belum melakukan protokol kesehatan, maka sudah dipastikan ketika tahapan ini tetap berlangsung di tengah pandemi, akan menggunakan berbagai protokol kesehatan yang juga nantinya akan menambah beban anggaran dari pelaksanaan pilkada tersebut. Nah, konfigurasi politik daerah sangat mungkin berubah sebagai dampak jeda penundaan pilkada.
Lalu yang terakhir, akibat penundaan pilkada, perlu daya dukung anggaran ekstra seperti yang tadi saya sudah jelaskan, terkait untuk memenuhi segala fasilitas yang sejalan dengan protokol penanganan COVID-19. Nah, sebagai penutup, langsung saja saya akan sampaikan, sebagai bentuk produk hukum dalam pelaksanaan pilkada di tengah pandemi yang penuh dengan pro dan kontra, pilkada tetap terlaksana dengan aman dan lancar, meskipun mengalami dinamika politik di berbagai daerah maupun pusat secara langsung. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Valentino dan Mas Zulfikar sebagai rekan kelompok kami, dan juga kami bersama mohon maaf apabila dalam menyampaikan materi masih banyak kekurangan dan masih banyak kekeliruan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya selaku moderator yang mewakili kawan-kawan mengucapkan banyak terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.